Pada saat Perang Dunia Shinobi pertama, ada seorang paman es wadai yang menjajakan dagangan es wadainya di tengah medan pertempuran. Karena hal itulah dua pilar petinggi Shinobi, Hashirama dan Madara, melakukan gencatan senjata. Dan akhirnya es wadai pelangi menjadi penganan pemersatu dunia Shinobi. Itu sebabnya aku mencari sebuah gulungan kuno yang berisi resep rahasia es wadai pelangi di Desa Penari. Ya, Desa Penari, tempat di mana paman es wadai legendaris bersemayam. Aku pun langsung saja membuat es wadai pelangi dengan mencampurkan bahan-bahan sebagai berikut: 15 sendok makan tepung genji, 1000 liter air susu Kyubi, 1 gelas cantik gula pasir semampunya, 65 ml santan basi, serta juga harus ditambahkan 0,5 mm air mineral bersih yang steril. Dan setelah bahan tercampur, dilanjutkan dengan dikocok-kocok dengan santuy agar menghasilkan percampuran yang merata dan perfect. Kemudian adonan yang sudah bersatu dituang ke dalam rincing untuk dilanjutkan pada tahap perebusan adonan. Lalu justru di sana biar. Lalu justru sana biar, kau aja sudah lalu lagi. Sana sudah. Dalam memasak adonan memiliki teknik rahasia pembakaran, yaitu menggunakan api hitam Amaterasu. Ya, Amaterasu, yang mana teknik ini merupakan kemampuan tertinggi dari elemen api yang menghasilkan kobaran api hitam tak bisa padam. Dengan teknik ini panas api akan lebih efektif karena dikontrol langsung oleh pengguna saringan, dan tentunya akan menghemat gas 3 kg yang sekarang lagi larang-larangnya. Setelah adonan final lenyak, itu artinya siap untuk dimasukkan ke dalam cetakan dan dirapikan, dan juga harus dipres menggunakan sandal sapit yang berfungsi memberikan tekanan batin agar es wadai pelangi teksturnya menjadi lebih padat. Dan setelah semuanya rapi, adonan pun didinginkan semalaman agar menjadi karas kajung. Ya, karas kajung. Adonan yang sudah mengaras kemudian dipotong-potong, dan impang itu ditatak-tatak segi 4 halus-halus sesuai kehendak hati. Dan tahap terakhir yaitu melakukan pewarnaan pada es wadai, yang mana diwarnai langsung oleh pelukis sekaligus aktor tampan, yaitu Leonardo Gadabayu, yang pernah sempat bermain di film Titanic, berperan sebagai pemeran pengganti ketika Jack Dawson lamas di tengah lautan es. Dengan beberapa pewarna makanan dan campuran tinta printer, dengan fokusnya Leonardo Gadabayu mewarnai adonan agar menjadi sangat indah dan bernilai seni yang tinggi. Terbukti, walaupun diganggu oleh Bokir, ya, Bokir, seorang pria jahat yang dulunya seorang pria baik yang gugur di lelongkang. Tidak aku sangka ternyata resep es wadai dari gulungan kuno itu menghasilkan es wadai pelangi seindah ini. Sangat bernilai seni yang tinggi. Saking indahnya, es wadai ini membuat aku pun indah jua memakannya. Karena sayang sekali dan koler sekali memakan sebuah mahakarya yang luar biasa ini. Ya, luar biasa.